Hari ini kita juga belajar kepemimpinan, apa kepemimpinan yang diajarkan Alkitab dan yang diinginkan oleh Tuhan ada sama setiap kita. So, percaya atau enggak, setiap kita terlahir untuk jadi pemimpin, betul? Setuju ya? Saya mau bilang begini dulu, setiap kita terlahir untuk jadi pemimpin. Ya. Sekali lagi setiap kita pasti terlahir untuk jadi pemimpin, minimal gini, minimal kita memimpin diri kita sendiri, betul? Ya, minimal kita memimpin diri kita sendiri. Kalau di keluarga seorang orang tua pasti memimpin anaknya, setuju? Ya, seorang suami, disclaimer sedikit meskipun saya belum menikah, meskipun begitu saya ambil ini dari firman. Ya karena sedikit disclaimer, Paulus juga rasul yang tidak menikah sampai akhir, tapi di Efesus 5 dia bahas tentang hubungan rumah tangga. Ya, jadi saya juga merasa saya punya hak untuk bahas ini. Ya seorang suami juga ada untuk memimpin istrinya, betul nggak? Ya baca di Efesus 5 nanti istri harus tunduk pada suaminya, berarti yang mimpin suami, betul dong? Ya kan, jadi percayalah setiap kita terlahir untuk memimpin. Ya, setiap kita pasti terlahir untuk memimpin. Loh, so makanya hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang baru, tentang sesuatu yang saya sebutnya mentalitas kepemimpinan. Ya sekali lagi kepemimpinan bukan tentang status, tapi tentang mentalitas, tentang sikap hati. Di Lukas 22 ayat 24 sampai 26 kita mau sama-sama belajar. They began to argue among themselves about who would be the greatest among them. Jadi gini, ini ceritanya murid-murid Yesus lagi ngumpul, ya. Murid-muridnya Yesus lagi ngumpul, terus mereka berdebat. Siapa yang paling besar, siapa yang paling hebat di antara mereka. Ya by the way gini, 12 murid Yesus, 12-12-nya bukan orang yang hebat-hebat amat pada mulanya. Ya meskipun kita tahu mereka hebat pada akhirnya, tapi pada mulanya mereka biasa-biasa aja. Ya bahkan mereka berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Ya nggak tahu saya berdebatnya apa, mungkin Petrus bilang, oh saya berjalan di atas air. Ya kan? Ya mungkin Yudas bilang, saya yang dipercayakan uang, kan gitu. Jadi mereka berdebat intinya siapa yang paling besar di antara mereka. Ya dari sini kita bisa lihat bahwa murid Yesus isinya orang-orang bermasalah sebetulnya. Ya mereka berdebat, mereka dan sering banget. Ya perdebatan ini perdebatan tentang siapa yang terbesar, siapa yang terhebat bukan cuma 1-2 kali. Sering. Ya bahkan kalau kita baca di kisah Matius 20, itu kita bisa lihat bahwa Yohanes sama Yakobus bawa emaknya. Bayangin bawa emaknya, terus emaknya bilang begini, guru nanti kalau misalnya udah memimpin sebagai raja, anakku duduk di sebelah kanan dan kiri ya, gitu. Ya, sampai bawa mamanya coba, bayangin. Ya kan? Jadi mereka sering banget berdebat tentang siapa yang terhebat, siapa yang terbesar di antara mereka, yaitu murid-murid Yesus. Ya. Mereka berdebat dan ayat 25 ya, Jesus told them. Ya Yesus kasih tahu mereka. Ya in this world the kings and the great men lord it over their people. Yet they are called friends of the people. Ya kalau kita pakai terjemahan sederhana Indonesia bilangnya begini kurang lebih. Seorang penguasa mewajibkan rakyatnya memanggil mereka penolong. Ya artinya gini, seorang penguasa di dunia ini ya mereka memimpin dengan keras. Mereka memimpin dengan memaksakan kehendak. Ya itu cara dunia. Itu sekali lagi pemimpin dunia. Ya, but among you, ya di antara kalian, it will be different. Ya, harus berbeda. Sekali lagi, kalau kita nggak beda sama dunia, berarti apa bedanya kita? Ya berarti kita bukan dari sorga. Tapi justru karena kita udah bukan berasal dari dunia, harusnya kita beda. Ya makanya Yesus bilang harus berbeda. Those who are the greatest among you should take the lowest rank, and the leader should be like a servant. Ya, seorang yang mau menjadi pemimpin, dia harus melayani, kata Yesus. Ini sesuatu yang berbeda, ini sebuah konsep yang baru yang diperkenalkan sama Yesus. Ya, dan dunia baru mulai menyadari ini sekitar tahun 70-an. Ya saya baca satu buku judulnya Servant Leadership. Ya, Servant Leadership, dan di buku tersebut dibilang sekitar tahun 1970-an itu baru mulai terkenal yang namanya kepemimpinan melayani. Ya kita tahu dari Alkitab bahwa ternyata itu udah terkenal dari zaman Yesus, jadi itu bukan sesuatu yang baru, itu sesuatu yang lama, meskipun itu baru bagi dunia ini. Ya ketika era reformasi industri ya, revolusi industri, tahun 70-an baru mulai itu. Mulai banyak orang yang mempelajari tentang kepemimpinan melayani. Ya tapi buat kita sebagai orang percaya, ini bukan sesuatu yang baru seharusnya. Ini sesuatu yang sudah lama. Yang sudah ada dari sebelumnya. Dan Yesus mengajarkan bahwa barang siapa yang ingin menjadi terbesar, dia harus jadi yang terkecil. Barang siapa yang ingin menjadi pemimpin, dia harus melayani. Nah mentalitas ini yang kita mau belajar hari-hari ini. Ya,
Ya kita bisa belajar di firman ini ada 2 jenis kepemimpinan. Ya, yang pertama adalah kepemimpinan dunia dan yang kedua kepemimpinan dari Kristus. Ya, kepemimpinan melayani. Ya. Nah, seringkali kerajaan sorga itu kayak apa ya? Saya bisa bilang kayak upside down kingdom. Ya, jadi kayak kerajaan terbalik ya. Kalau misalnya dunia ini selalu mengunggulkan yang sulung, tapi kayaknya kalau di Alkitab kisahnya selalu tentang si bungsu yang menang, ya kan? Bener ya? Esau Yakub, ya Yusuf juga sama. Ya selalu terbalik gitu. Ya bahkan sudut pandang sorga dengan dunia selalu berbeda. Ya, dunia selalu memandang pemimpin harus punya kompetensi yang luar biasa, pemimpin harus punya kemampuan yang hebat, pemimpin harus ada di posisi yang tinggi, tapi Alkitab mencatat pemimpin harus melayani justru. Ya sekarang banyak ditiru sama politisi-politisi kita ya. Politisi-politisi kita juga gitu kan, berusaha untuk melayani rakyat disebutnya gitu. Ya, bahkan dunia sudah mulai mengikuti hal itu. Ya kita nggak boleh ketinggalan. Ya, selalu seperti itu. Dan sekali lagi ya, dari sini kita belajar sesuatu bahwa kepemimpinan itu harusnya melayani. Ya, jadi kepemimpinan tanpa melayani itu bukan kepemimpinan yang dari sorga, bukan. Ya karena kepemimpinan yang dari sorga dia harus melayani. Seperti kata Yesus, barang siapa yang ingin menjadi seorang pemimpin, dia harus melayani, dia menjadi seorang hamba. Ya, be a servant. Ya, artinya dia harus menjadi seorang hamba, dia harus melayani. Ya, dan kita mau belajar, yaitu pembuka dari saya ini kita mau belajar lebih jauh tentang sikap hatinya. Apa yang kita bisa pelajari, apa yang bisa kita lihat di Alkitab. Ada satu tokoh pemimpin yang luar biasa di Alkitab. Ya kalau kita belajar dari Yesus udah biasa. Ya, meskipun Yesus pribadi luar biasa, tapi hari ini kita nggak belajar dari kepemimpinan Yesus. Kita mau belajar dari kepemimpinan Daud. Ya, Daud adalah raja kedua di Israel. Daud adalah seorang raja yang saya bilang dia nggak pernah kalah dalam berperang. Ya ada 2 raja yang nggak pernah kalah perang. Yang pertama Alexander Agung, yang kedua Daud. Dia nggak pernah kalah dalam perang. Ya prestasinya luar biasa seorang Daud. Ya, dan dia seorang pemimpin yang sangat dihormati. Gitu ya. Jadi kita mau sama-sama belajar bagaimana mentalitas sikap hati kepemimpinan seorang Daud. Ya, hari ini kita akan belajar tentang hal itu. So kita mau sama-sama belajar. Yang pertama apa yang bisa kita pelajari dari seorang Daud? Kita mau sama-sama buka di 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. Ya, ini kisah tentang Daud. Ya, ayatnya bilang begini. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Ya, jadi ceritanya kalau buat tahu latar belakangnya bahwa gini, Tuhan kecewa dengan Saul. Saul adalah raja pertama di Israel. Ya, Saul adalah raja pertama di Israel. Tapi dia mengecewakan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mentaati Tuhan. Ya, jadi di sini Tuhan sedang mencari pengganti Saul. Ya, dan Tuhan menemukan Daud ya sebagai penggantinya Saul. Ya, jadi Samuel disuruh sama Tuhan untuk mengurapi Daud. Ya makanya dia datang ke kampungnya Daud, lalu dia bertanya sama orang tuanya, inikah anakmu semuanya? Jawabnya masih tinggal yang bungsu. Coba lihat, yang bungsu selalu ketinggalan. Pola pikir dunia, ya kan? Tapi kalau Tuhan berbeda, ya. Tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Ya, dari firman ini kita akan belajar sesuatu. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Ya, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, kalau kita bisa belajar dari kisah ini, gini, seringkali pemimpin tidak lahir dari tempat-tempat yang luar biasa. Ya, Yesus lahir di kandang. Daud ditemui di ladang, betul nggak? Ya kan? Sedang mengembalakan kambing dombanya. Ya jadi seringkali pemimpin nggak lahir dari tempat-tempat yang luar biasa, tempat-tempat yang hebat. Ya, tapi seorang pemimpin bisa lahir dimanapun. Artinya nggak ada alasan buat setiap kita bahwa kita mungkin nggak punya privilege apapun, enggak. Karena setiap orang terlahir sebagai seorang pemimpin. Ya bahkan seorang Daud. Ya, yang bungsu, yang bisa dibilang dikucilkan, yang bisa dibilang terpinggirkan dibandingkan saudara-saudaranya. Ya, tapi Tuhan pilih Daud sebagai seorang pemimpin. Ya, coba lihat. Kenapa? Karena gini, yang pertama Daud setia dalam perkara kecil.
Ya kita bisa lihat di ayat ini kesetiaan Daud adalah, bayangin ya, ketika bahkan satu keluarga berpesta, dia tetap melakukan tanggung jawabnya dia. Apa itu? Mengembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor itu Alkitab catat, betul nggak? Ya. Jadi mentalitas atau sikap yang pertama yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin adalah kesetiaannya dalam perkara yang kecil. Ya seringkali kita meremehkan perkara-perkara kecil. Padahal perkara-perkara kecil itu yang mungkin bisa jadi menggerakkan hati Tuhan untuk memilih kita menjadi seorang pemimpin. Coba Daud ditemui sedang mengembalakan kambing domba bapaknya, ya, yang enggak seberapa itu, ya. Dan dia tetap setia melakukannya. Bahkan kita bisa baca sama-sama di 1 Samuel 17 ayat yang ke-15. Ayatnya bilang begini. Jadi gini, kisahnya tuh Daud sudah ada di tempatnya Saul. Ya, jadi dia udah kerja di tempatnya Saul, ya. Tapi ayatnya menarik bilang begini, tetapi Daud selalu, artinya nggak sekali-sekali, tapi setiap kali, betul nggak? Artinya sesering itu Daud, ya selalu pulang daripada Saul untuk apa? Menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Jadi selalu pulang untuk melakukan tanggung jawabnya dia. Dia selalu pulang untuk melakukan perkara kecilnya dia. Ya, dan dia setia melakukan itu. Bahkan ketika dia udah punya pekerjaan yang lain, istilah kasarnya gitu ya. Dia punya pekerjaan yang lain, dia tetap lakukan perkara kecil dengan kesetiaan yang besar. Ya. So, itu yang kita mau sama-sama belajar, itu yang mau sama-sama kita lihat bahwa ternyata apa yang diinginkan oleh Alkitab tentang menjadi seorang pemimpin adalah kita setia sama perkara kecil. Ya sama seperti Daud yang setia sama perkara kecil. Ya, yaitu mengembalakan kambing domba bapaknya ya. So, dari sini kita bisa belajar bahwa kepemimpinan bicara tentang sikap hati. Ya sikap hati seorang Daud yang penuh setia menggembalakan kambing domba bapaknya itu yang menggerakkan hati Tuhan. Ya, sekali lagi. Ya, itulah yang pertama yang kita bisa belajar dari seorang Daud. Ya. So, jangan sampai kita sebagai orang percaya tidak melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan setia. Ya, saya mau kasih satu kesaksian. Jadi di kantor saya ada satu bisa dibilang leader lah ya, leader. Jadi kantor saya tuh marketplace, ya. Jadi kita jual barang-barang di TikTok, Shopee, sama Tokopedia. Ya, jadi kita lagi ngembangin satu divisi baru, divisi untuk produk-produk baby. Itu baru berjalan 1 tahun. Dan yang menarik adalah salah satu leader yang di divisi baby ini untuk TikTok, ya. Jadi dia lakukan apa yang memang menjadi tanggung jawab dia, menurut saya. Menurut saya. Ya dia dibayar memang untuk ngembangin tokonya kan, ya. Dan tidak ada perjanjian apapun tentang bonus atau apapun nggak ada. Ya cuman gaji doang, ya. Dan kemarin saya lagi presentasi laporan kuartal kedua. Ternyata penjualan untuk produk baby itu melesat cukup tajam. Ya, melesat cukup tajam. Dan ini yang menarik adalah sebenarnya kan dia juga teman saya ini, dia tidak mengharapkan apa-apa, betul nggak? Ya, karena dia hanya melakukan tugasnya aja, memang digaji untuk melakukan pekerjaannya kan gitu, melakukan job deskripsinya. Ya, tapi dia lakukan dengan kesetiaan yang luar biasa. Sometimes kita nggak tahu kapan pemimpin kita akan memberi kita reward yang luar biasa juga. Ya, jadi ketika meeting selesai tiba-tiba bos saya nanya, kira-kira untuk si orang ini perlu dikasih bonus nggak? Dan hanya kayak gitu sama saya. Sama ada satu lagi atasan saya. Ya. Dan setelah hasil diskusi ternyata akhirnya kita bagikan dia komisi yang ya cukup besar. Komisi yang cukup besar. Ya, sometimes kita nggak pernah tahu bahwa kesetiaan kita bisa menghasilkan berkat yang luar biasa. Ya, nggak perlu cari berkatnya, nggak perlu ngejar-ngejar berkatnya, itu urusan Tuhan. Ya, tapi kita lakukan apa yang memang jadi tanggung jawab kita, meskipun itu perkara kecil sekalipun, dengan tanggung jawab yang besar, setuju? Ya, so itu sikap atau karakter pemimpin yang pertama. Ya, yang kedua kita mau belajar apa dari seorang Daud? Yang kedua berproses dengan Tuhan. Ada amin? Ya, sikap yang kedua kita harus berproses bersama dengan Tuhan. Ya, seorang pemimpin harus lahir dari proses. Lebih tepat lagi nih, seorang pemimpin pasti lahir dari proses. Gak mungkin pemimpin lahir secara instan, gak mungkin. Ya, gak mungkin seorang pemimpin lahir secara instan. Di kantor saya, Pak Bu, ada satu orang, ya, anak muda, lebih muda dari saya.
Ya, lebih muda dari saya. Dia anaknya komisaris, pemegang saham. Ya, dan yang menarik adalah dia start dari bawah. Ya, jadi bapaknya bilang begini, biar diproses anaknya. Ya, biar diproses. Jadi dia start dari staf admin. Bayangin, admin TikTok. Bapaknya komisaris. Ya, yang satu ini memang agak spesial ya. Jadi manajer pun susah untuk negor sebetulnya. Ya memang agak spesial. Tapi gini, yang saya tangkap adalah begini. Bahkan dunia ini paham dan mengerti bahwa pemimpin itu lahir dari proses. Ya, pemimpin pasti lahir dari proses. Ya, karena kalau pemimpin tidak diproses, pemimpin tidak lahir dari proses, dia nggak akan punya mentalitas dan kualitas yang unggul. Setuju? Ya, kita mau lihat kehidupan seorang Daud, bagaimana seorang Daud diproses. Kita lihat sama-sama di 1 Samuel 21 ayat 12 sampai 13. Ayatnya bilang begini, Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akhis, raja kota Gad itu. Oke, saya kasih tahu sedikit latar belakangnya. Jadi gini, waktu Daud masih di dalam pelarian, Daud kan pernah pelarian ya, tahu ya, dikejar-kejar sama Saul, mau dibunuh sama Saul. Ya, karena apa mau dibunuh sama Saul? Karena ada orang nyanyi, Daud membunuh berlaksa-laksa, sementara Saul hanya beribu-ribu. Ya, jadi iri. Ya, Saul iri dan pengen ngebunuh Daud, dan ketika Daud di dalam pelariannya, saya cuma mau bilang ini, kalau kita baca ke Alkitab, kehidupan Daud tidak mudah. Nah, kehidupannya nggak pernah mudah ketika dia di dalam pelariannya. Ya, dan salah satunya adalah kisah ini. Ya, jadi Daud lari sampai kepada Akhis. Akhis itu musuhnya by the way, ya, raja kota Gad itu. Ya, ayat 13-nya bilang begini, sebab itu ia berlaku seperti orang sakit. Ya, jadi gini, ketika ada di kota musuhnya, ya, karena Daud kan lagi pelarian nih, dia nggak bisa di Israel nih. Ya, kalau dia di Israel dia bisa dibunuh sama Saul. Jadi dia pergi ke luar negeri istilahnya gitu ya. Lalu sampainya ternyata ke kota musuhnya. Ya, terus salah satu hambanya tuh bilang, itu bukannya Daud ya? Itu bukannya Daud yang kalau kita baca di ayat ke sebelumnya ya, di ayat 11-nya ya. Yang bukankah ini Daud raja negeri orang itu? Bukankah tentang dia orang bernyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Jadi Daud lagi dicepuin, orang bilang kayak gitu. Lagi diaduin, itu bukan Daud tuh, musuh kita tuh. Ya kan? Makanya di titik itu, saya cuma mau bilang gini ya, Daud harus berpura-pura jadi orang gila. Ya, makanya Alkitab bilang sebab itu ia berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat apa? Pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Bayangin, dia harus kelihatan kayak orang gila. Yaitu prosesnya Daud. Sebelum dia jadi seorang raja, dia diproses seperti itu. Jadi orang gila, pura-pura jadi orang gila. Ya kan? Yusuf kita tahu ya, diproses bagaimana, dijual, terus bukannya hidupnya makin naik, justru makin turun di penjara, bener gak? Ya, seorang pemimpin yang hebat harus lahir dari proses. Makanya jangan pernah menghindar dari prosesnya Tuhan. Ya, ketika ada masalah bersyukur. Ya, itulah kekristenan. Ya, karena kita sedang diproses untuk naik level. Kita diproses untuk naik kelas, setuju? Seringkali kita berdoa, Tuhan biar terus naik dan tidak menjadi turun, benar nggak? Tapi jangan lupa level prosesnya juga terus naik dan tidak menjadi turun. Ya, seorang Daud diproses secara luar biasa di sini. Ya, kita bisa lihat firman Tuhan bilang dia pura-pura gila. Yang menarik adalah kenapa saya bisa bilang Daud begitu luar biasa ketika dia diproses. Mazmur 56 kalau misalnya saudara baca, Mazmur 56 itu dihasilkan oleh seorang Daud, nanti dibaca di rumah, isinya luar biasa banget Mazmur 56. Daud menghasilkan Mazmur 56 ketika momen ini terjadi. Jadi ketika dia lagi pura-pura gila, Daud justru menghasilkan Mazmur 56. Yang judul perikopnya adalah kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Ngeri gak? Seorang Daud menghasilkan Mazmur ketika dia pura-pura gila. Ya, dia gak ngeluh, dia gak merasa kepahitan sama Tuhan. Dia mengerti bahwa yang namanya seorang pemimpin lahir dari proses. Ya, makanya kenapa seorang Daud dia bisa menghasilkan mazmur dari prosesnya yang berat. Ya, harus pura-pura gila loh. Ya, bahkan Alkitab menggambarkan dengan sangat jelas, ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Ya,
harus membuang rasa malunya sampai ke titik yang kita bisa bilang gak ada malu. Ya. Dan tapi itulah seorang pemimpin. Ya, dia lahir dari proses. Ya, dan Daud salah satu orang yang diproses secara luar biasa sama Tuhan. Ya, kita lihat hampir semua pemimpin diproses benar ya. Kalau di Alkitab ya ada Yusuf, ada Daud, ada Daniel. Ya, apalagi Daniel kan. Daniel adalah seorang pemimpin yang rajanya ganti 3 kali tapi penasehatnya gak boleh ganti. Bahkan sampai dia udah tua suntuk bongkok pun dia tetap harus melayani rajanya. Kenapa? Karena hikmatnya beda dari yang lain. Ya kan? Hikmatnya lebih dari yang lain. Alkitab catat begitu kan? Hikmatnya lebih daripada orang-orang pintar yang lain, bayangin. Jadi di antara yang terbaik, dia lebih baik. Ya, dia lebih baik daripada orang-orang yang luar biasa itu. Ya, itu Daniel, benar nggak? Tapi prosesnya apa? Prosesnya gua singa, benar nggak? Nginep 1 malam sama singa. Singanya bukan singa biasa lagi, singa kelaparan. Ya, karena di zaman dulu singanya kalau untuk menghukum itu sengaja nggak dikasih makan. Ya, biar ketika orang masuk langsung diterkam. Bener nggak? Itu proses, betul nggak? Tapi akhirnya jadi pemimpin yang luar biasa nggak? Luar biasa. Disayang, bahkan kesayangan, bukan disayang lagi. Kesayangan raja, itu Daniel. Ya, makanya rajanya ganti 3 kali, tapi penasihatnya nggak ganti-ganti. Cuman dia doang yang bisa. Ya, Daniel doang yang bisa. Ya. Makanya yang pertama kita harus setia dalam perkara kecil, yang kedua berproses dengan Tuhan. Setia untuk berproses sama Tuhan. Ya, ketika ada masalah, ketika ada goncangan, ketika ada kesusahan, jangan mengeluh tapi hasilkan mazmur di tengah badai. Ya. Karena Daud ketika diproses dia menghasilkan Mazmur 56. Ya, yang bilang kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Itu lahir dari proses dia ketika dia dikejar-kejar sama Saul. Ketika itu dia harus datang ke kota orang lain, ke kota yang asing buat dia. Lalu dia di situ juga pengen dibunuh juga sampai harus pura-pura jadi gila. Tapi luar biasanya dia menghasilkan Mazmur yang luar biasa yang kita baca hari ini. Setuju? Ya, dari proses yang begitu luar biasa. Ya, jadi Daud bukan pemimpin biasa, dia pemimpin yang luar biasa karena dia percaya kepada Allah. Bahkan di tengah kesusahan. Ya, karena dia ngerti bahwa hidup ini bicara tentang berproses. Ya, padahal dia udah diurapi, bener gak? Diurapi jadi raja. Tapi dia harus berlaku seperti orang gila, coba bayangin. Ya, kalau mungkin saya kepahitan. Ya, apaan sih Tuhan mengurapi jadi raja tapi malah hidup saya makin lama makin mundur, bukannya makin maju. Ya, tapi lihat, ya. Bahkan saya mau bilang begini ya, Israel itu bukankah diproses sama Tuhan, bener gak? Ya, buat ngeluarin Israel dari Mesir mah gampang, tapi ngeluarin Mesir dari hati orang Israel itu susah. Bener gak? Makanya setiap kali ngeluh, orang Israel selalu bilang apa? Mendingan kami di Mesir, padahal di Mesir dia jadi budak. Bener gak? Mereka jadi budak di Mesir. Tapi mereka bilang mendingan di Mesir dah matinya makan daging. Bener gak? Ngeluh soal perkara makanan. Bayangin. Ya, Tuhan berusaha memproses orang Israel yang tadinya pecundang jadi pemenang, bener gak? Tapi susah. Ya kan? Karena hatinya, mentalitasnya bukan mentalitas pemimpin, mentalitasnya yang memang mentalitas budak. Dan butuh 40 tahun untuk Tuhan memproses Israel. Ya, ada satu bacaan yang pernah saya baca, sebenarnya jarak dari Mesir ke Israel itu harusnya nggak sampai 2 bulan, udah sampai. Ya, tapi diproses 40 tahun untuk apa? Mentalitasnya dibentuk. Karena kalau mentalitasnya nggak diproses, ketika mereka menerima tanah perjanjian, mereka nggak akan siap. Akan berantakan. Kualitasnya nggak akan bagus. Ya, makanya kenapa Tuhan proses 40 tahun lamanya. Padang gurun ya. Jadi proses adalah hal yang penting dan ingat bahwa terus naik dan tidak menjadi turun artinya proses kita juga harus terus naik. Masalahnya juga kemungkinan besar akan terus naik. Levelnya akan terus naik supaya kita next level, betul nggak? Ya. Apa yang kita bisa belajar dari seorang Daud? Yang ketiga, ya, ini penting banget. Ya. Seorang pemimpin itu harus bisa melihat bukan hanya kenyataan seseorang, tapi potensi seseorang. Saya mau bilang ya, mungkin di sini banyak orang-orang yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak. Kemarin kita baru bahas tentang hati Bapa dan gambar diri. Saya cuma mau bilang begini, setiap anak punya potensi. Meskipun kenyataannya belum berpotensi. Setiap anak punya potensi, meskipun kenyataannya belum berpotensi. Ya, saya cuma mau bilang bahwa gini ya, setiap orang punya talenta yang luar biasa, jadi jangan pernah sakiti hati anak-anak. Ya, karena mereka punya potensi yang luar biasa dan ketika potensi yang luar biasa itu punya dua akhir. Ya. Dia bisa memuliakan Tuhan atau menghancurkan hidupnya. Ya, dia bisa powerful atau harmful, terserah.
Ya, tapi yang jelas adalah setiap orang punya potensi. Ya. Kita mau sama-sama lihat ya. Daud menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Menurut saya dimulai dari pasal ini. Ya, ini pendapat pribadi saya aja ya. Tapi dimulai dari pasal ini, ya. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2 kita baca, saya bacain, ya. Ayatnya bilang begini, lalu Daud pergi dari sana. Jadi habis Daud pura-pura jadi orang gila, dia pergi. Ya, Daud pergi. Daud pergi dan melarikan diri, coba lihat, dia pelarian. Dia seorang pelarian. Ya, kalau kita lihat kayaknya nggak mungkin orang yang kayak begini jadi raja, betul nggak? Makanya kenapa kalau saya yang jadi Daud, saya pasti sakit hati banget sama Tuhan. Ya lagi enak-enak jaga kambing domba di ladang, terus dipanggil, terus tiba-tiba diurapi jadi raja, tapi akhirnya dan ujungnya malah jadi pelarian. Betul nggak? Ya. Melarikan diri ke Gua Adulam ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana dan mendapatkan dia. Nah ini ayat 2-nya menarik. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Berarti banyak orang-orang yang lagi mengalami kesukaran, masalah. Ya. Yang kedua adalah orang-orang yang punya hutang banyak, ya zaman sekarang pinjol. Ya. Ya. Setiap orang yang sakit hati, kepahitan. Ya. Maka, nah ini menarik, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia, ada kira-kira 400 orang. Ya, saya kasih sedikit gambaran ya, waktu seorang Daud sedang, jadi gini, Daud waktu itu pernah dikudeta sama anaknya. Ya, terus waktu dikudeta sama anaknya, karena besar kasih Daud sama anaknya, dia nggak ngelawan, dia pergi melarikan diri. Ya, dan ketika anaknya ini pengen nyerang Daud, ada salah satu penasehatnya bilang begini, jangan diserang Daudnya. Kenapa? Karena orang-orang yang mengikuti Daud itu para pahlawan yang luar biasa. Ya kita bisa baca di Alkitab betapa luar biasanya, ada yang ngadepin berapa ratus orang, itu luar biasa banget. Ya, pahlawan-pahlawan yang luar biasa dihasilkan dari apa? Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang punya utang, orang-orang yang kepahitan, dan orang-orang yang ada dalam kesukaran. Makanya kenapa ada satu buku yang bahas tentang A Cave That Transform Heroes. Sebuah gua yang mentransformasi, yang mengubah pahlawan. Para pahlawan Daud lahir dari orang-orang pecundang. Lahir dari pecundang. Ya, dari pecundang jadi pejuang luar biasa, bener gak? Ya. Artinya gini, kejelian seorang pemimpin gini ya, bukan cuma menilai sesuatu dari baik atau buruknya, tapi menilai dari potensi masa depannya. Makanya saya kalau ketemu anak muda, belakangan ini saya selalu tanya sesuatu yang gini, cita-citamu apa? Mimpimu apa? Ya, bahkan kita di Next Gen kita sedang berusaha memperkenalkan segala sesuatu yang baik secara teknis, bukan cuma secara rohani. Yang mau belajar gitar bisa belajar gitar, yang mau belajar production media bisa belajar media. Kayak gitu. Kenapa? Karena gini, bukan kenyataannya yang dilihat, tapi potensinya yang dilihat. Kalau kita ngelihat kenyataan, mungkin anak-anak kita masih berandal, masih badung, mungkin masih banyak salahnya. Tapi kita harus lihat dari kacamata Tuhan, dari kacamata potensi. Bahwa setiap orang punya potensi yang luar biasa, betul? Dan Daud melihat dengan kacamata itu. Ya bukankah 12 murid Yesus juga orang-orang bermasalah? Ya kan? Petrus nyangkal Yesus 3 kali. Ya, dosa penyangkalan bukan dosa yang ringan. Ya. Yesus pernah bilang, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal dia di hadapan Bapa. Jadi ketika Petrus menyangkal Yesus, dia sudah tidak ada di hadapan Bapa. Ya, dia sudah tereliminasi. Yang menariknya adalah Yesus pulihkan dia, betul nggak? Ya, dengan pertanyaan 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku, dan kepercayaan yang dikembalikan, gembalakan domba-dombaku. Benar nggak? Isinya juga orang-orang bermasalah yang kalau kita lihat secara kenyataan pada saat itu, mungkin kita nggak akan ngelihat potensi-potensi yang luar biasa seperti Petrus. Kita nggak akan lihat potensi-potensi luar biasa seperti Yohanes, ya, yang menuliskan kitab Yohanes dan juga Wahyu, yang gitu. Benar nggak? Bahkan kalau kita lihat Paulus, kita nggak akan lihat potensi dia yang menulis sebagian besar kitab Perjanjian Baru, betul nggak? Tapi Tuhan, bahkan Daud di sini belajar untuk melihat potensi seseorang. Ya, makanya Gua Adulam menjadi sebuah cikal bakal kepemimpinan Daud menurut saya. Ya, di sini dia memimpin bukan orang-orang hebat, sekali lagi dia memimpin orang-orang sakit hati. Dia memimpin orang-orang yang parah deh pokoknya.
Kalau nggak parah mereka nggak akan jadi pelarian. Tapi ketika diproses di dalam gua itu mereka jadi sesuatu yang luar biasa, bener nggak? Bahkan ada khususnya perikopnya mencatat tentang pahlawan-pahlawan Daud. Ya. Poin terakhir, ya. Poin terakhir, seorang pemimpin harus punya sikap ini. Ya, ini sangat penting. Ya, di 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Ya. 2 Samuel 12 ayat ke-13. Kalau dari tadi kita lihat Daud belum jadi raja, kisah ini Daud sudah menjadi raja. Ya, di kisah ini Daud sudah menjadi raja. Di 2 Samuel 12 ayat 13. Jadi sekedar informasi, ketika Daud jadi raja, Daud pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Enggak cuman selesai sampai di situ, ya. Enggak cuman selesai sampai di situ, dia membunuh Uria. Ya, by the way, Uria itu sekedar informasi, itu salah satu pahlawannya Daud. Yang dari Gua Adulam. Dia orang Het. Dia bukan keturunan Israel. Ya, tapi saya mau bilang begini ya, Uria begitu disayang sama Tuhan. Makanya kenapa gini, ketika Daud berzinah sama Betsheba, Tuhan belum ngamuk-ngamuk amat. Tapi ketika Daud membunuh Uria, di situ Tuhan marah. Ya. Kenapa? Karena ada satu orang yang bukan keturunan Israel tapi mencintai Tuhan, bahkan mungkin melebihi orang Israel. Ya, Uria kan gitu kan? Makanya ketika Uria dibilang, udah pulang aja deh Uria, pulang. Si Daud kan nyuruh gitu. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Uria? Uria bilang tabut perjanjian Allah ada di medan perang, saya juga harus ke medan perang. Ya, akhirnya dia mati karena Daud merencanakan pembunuhan. Pertanyaannya waktu Daud suruh dia nyerang wilayah yang sudah pasti kalah, Uria tahu nggak? Uria tahu. Dia pejuang, dia perang bareng Daud berkali-kali. Gitu. Uria tahu kok kalau dia nyerang wilayah situ dia bisa mati. Ya, tapi ketaatannya sama pemimpinnya luar biasa. Ya, kita bisa bahas tentang Uria ya di lain kesempatan ya, karena bahkan saking luar biasanya kalau kita lihat di kitab Matius di Perjanjian Baru, silsilah Yesus itu dibilang begini. Lalu Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Lihat, bukan Batsyeba yang ditulis tapi istri Uria. Ya, sebegitu inginnya Tuhan mengingatkan kita tentang Uria. Ya. Dan ketika itu Daud sudah berzina, dia sudah membunuh Uria. Makanya saya kalau misalnya dibilang ya, kalau dari kacamata manusia, bicara tentang pemimpin, saya akan pilih Saul daripada Daud. Saul nggak pernah membunuh jenderalnya, Saul nggak pernah berzinah sama istri sahabatnya, nggak pernah. Kalau secara kacamata kenyataan, kayaknya Saul lebih bagus daripada Daud. Ya, tapi ternyata jawaban Daud ketika Daud ditegur atas kesalahannya, yang membuat saya mengerti kenapa seorang Daud berkualitas di hadapan Tuhan melebihi seorang Saul. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ya, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ya, coba lihat. Ya, seorang Daud ketika dia ditegur, dia mengakui dosanya. Ini karakter pemimpin yang penting. Kita bisa salah nggak? Kita bisa salah. Tapi kita juga harus belajar untuk bertanggung jawab dengan keputusan kita. Ya, Saul cari alasan. Ketika ditegur dia bilang, itu si orang Israel tuh yang maksa-maksa saya buat bawain persembahan. Dia cari alasan, dia cari pembenaran. Tapi seorang Daud dia mengakui kesalahannya. Bahwa bahkan sebagai pemimpin dia nggak lepas dari kesalahan. Ya kan? Yang membedakan juga apa kualitasnya Saul, bener nggak? Ketika ditegur, jangan ambil kerajaan ini daripadaku. Tapi Daud beda kan? Ambil semuanya kecuali roh Allah. Daud tahu prioritasnya yang mana. Ya kan? Kualitas ini bertanggung jawab atas segala keputusan. Itu yang dimauin sama Tuhan buat setiap kita. Setuju? So ada 4 hal. Yang pertama setia dalam perkara kecil. Yang kedua berproses dengan Tuhan. Yang ketiga belajar melihat potensi baik diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat bertanggung jawab dengan segala keputusan. Ketika salah, akui kesalahan. Gak selamanya kita benar, bahkan gak selamanya saya harus bilang ini, mohon maaf, tapi gak selamanya orang tua bisa benar. Sometimes bisa bikin kesalahan juga toh. Ya, seperti Isai terhadap Daud, benar gak?
Isai bawa anak-anaknya ternyata salah semua. Justru yang dia nggak bawa itu yang benar sebagai raja. Ya, so kemarin bicara tentang HMC, gambar di RTS, bicara tentang hati Bapa, gambar diri. Saya juga pengen mengingatkan setiap kita, ya, bahwa setiap anak-anak kita punya potensi yang luar biasa. Ya, apalagi kalau itu bekerja sama dengan kuasa Tuhan, pasti luar biasa banget.